apa saya lagi hidup di ini? Udahlah, bunuh diri aja. Roh kematian itu mencoba mau mengintimidasi saya supaya saya mengakhiri hidup saja. Saya coba bunuh diri itu 5 kali. Nama saya Abdul Ghafur Manurung. Awal mulanya saya tinggal bersama dengan ibu kandung saya. Ayah saya menikah dengan ibu saya sebagai istri kedua karena tidak punya anak-anak lelaki. Waktu itu umur saya 7 tahun. Ayah saya mengajak saya untuk tinggal bersama-sama dengan ayah saya dan juga tinggal bersama dengan ibu tiri saya dan juga saudara-saudara tiri saya. Awal mulanya sangat senang sekali karena saya akan berharap saya akan mendapatkan kasih sayang daripada ayah saya. Tetapi apa yang saya harapkan itu jauh daripada apa yang saya rindukan. Sewaktu saya tinggal bersama dengan mereka, saya merasakan di situ penolakan yang luar biasa. Saya sering mengalami tekanan. Terkadang saya melihat perlakuan daripada ibu tiri saya yang membeda-bedakan kami. Saya merasakan semua keluarga nggak ada yang mengasihi saya, nggak ada yang peduli, nggak ada yang perhatiin saya. Termasuk juga kakak-kakak saya. Ketika saya disuruh melakukan pekerjaan, saya meletakkan barang salah saja, itu saya langsung dimarahi, dibentak. Apa saja yang dipegang di tangan itu aja yang dipakai untuk memukulkan kepala saya. Termasuk ayah kandung saya, begitu kerasnya cara ayah saya mendidik kami. Itu membuat saya ada rasa dendam kepada ayah kandung saya. Ketika saya terlambat pulang sekolah, ayah saya marah. Itu terkadang saya dipukul pakai tali pinggang, kepala juga dijedotkan ke dinding. Bahkan mata saya hampir buta. Itu membuat saya merasa saya nggak ada artinya hidup di dunia ini. Saya merasakan kepahitan yang begitu dalam di hati saya. Saya mencoba mengadu kepada ibu saya. Nggak ada waktu saya untuk diperbolehkan untuk keluar karena kami terkekang di rumah. Saya sering mencoba untuk bunuh diri. Saya berada di lantai 5 pada saat itu. Ketika saya mau mencoba menjatuhkan diri saya dari lantai 5, ada kedengaran di dalam hati saya, kalau saya nanti menjatuhkan diri saya, bagaimana nanti keadaan saya selepas saya mati. Akhirnya saya nggak jadi mengambil keputusan untuk bunuh diri. Nah, beberapa hari kemudian saya coba lagi untuk mengakhiri hidup saya. Saya menyeberang jalan. Waktu saya mau mencoba mengakhiri hidup saya, ada juga tuduhan dalam hati saya. Bagaimana kalau saya nanti mengakhiri hidup saya, kemana saya pergi? Tapi di lain sisi, ketika saya teringat perlakuan semua keluarga dan teman-teman saya yang nggak peduli dengan saya, nggak ada rasa kasih dalam diri saya, ada juga suatu keinginan untuk mengakhiri hidup saya. Tapi ketika saya mau mencoba bunuh diri itu, ada rasa takut. Kalau saya mati bagaimana? Iblis terus mengintimidasi saya, berusaha membuat saya mengalami kekhawatiran yang terlalu berlebihan. Itu saya lihat di koran ada kejadian bunuh diri. Waktu saya melihat kejadian bunuh diri, saya langsung tutup koran itu. Beberapa hari kemudian, mencoba untuk menonton TV. Televisi itu langsung menayangkan acara tentang kejadian orang bunuh diri. Di acara berita itu, saya langsung cepat-cepat matikan televisi. Kemudian saya berjalan juga keluar. Semua orang sepertinya sedang berbicara dengan saya. Saya lari dari rumah. Saya menjumpai ibu kandung saya. Roh kematian itu mencoba mau mengintimidasi saya supaya saya mengakhiri hidup saja. Kemudian ibu kandung saya sering berdoa buat saya. Itu membuat saya damai sejahtera. Sering saya dibawa oleh ibu kandung saya ke rumah ibadah. Saya waktu itu didoakan seorang hamba Tuhan. Bahkan saya sebenarnya diajak hamba Tuhan itu supaya saya tinggal bersama dia di rumahnya selama 6 bulan. Selama 6 bulan itu saya diajarin oleh hamba Tuhan tersebut bagaimana cara berdoa. Saya diajarkan supaya rajin baca Alkitab. Nah, ketika saya rajin baca Alkitab, disitulah ada pegangan beberapa ayat-ayat yang membuat saya damai sejahtera, yang membuat rasa kekhawatiran itu hilang, amarah itu hilang, dendam hilang, kepahitan di hati itu hilang semuanya. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengampuni saudaramu,
maka Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni saudaramu, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni. Saya berusaha untuk melepaskan pengampunan walaupun susah. Tapi saya berusaha untuk melakukan karena saya tahu kalau saya tidak lepaskan pengampunan, maka Tuhan pun gak akan melepaskan pengampunan kepada saya. Kalau saya tidak melepaskan pengampunan sesuai firman Tuhan, maka kekhawatiran akan muncul terus. Segala intimidasi dari kuasa iblis, kuasa setan akan terus mencoba mendekati saya kalau saya tidak melepaskan pengampunan. Dan yang anehnya ketika saya mencoba mengampuni semua keluarga saya itu, saya merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, membuat saya menetes air mata. Saya merasakan sepertinya Tuhan itu memeluk saya, dan saya merasakan kasih Tuhan sangat dekat sekali di hati saya. Waktu saya mengalami lahir baru, mengalami pemulihan dari Tuhan, yang tadinya yang tidak bisa saya lakukan, jadi saya lakukan. Saya bisa berdampingan dengan keluarga saya lagi, dengan ibu tiri saya, dengan saudara-saudara tiri saya, dengan ayah kandung saya. Saya tinggal kembali bersama dengan mereka setelah saya mengalami pemulihan, setelah saya melepaskan pengampunan. Yang dulunya saya mengalami kecemasan, saya dihantui rasa ingin bunuh diri, tapi setelah saya melepaskan pengampunan, semua itu hilang. Hari-hari saya pun setelah saya bisa melepaskan pengampunan, saya melakukan aktivitas dengan sukacita, damai sejahtera. Hidup saya terasa indah, hidup saya mengalami damai sejahtera. Saya dimampukan oleh Tuhan bagaimana cara mengasihi mereka. Walaupun kita tidak diterima keberadaan kita, saya diingatkan oleh Tuhan, bahkan Tuhan Yesus pun ditolak, tapi Dia bisa tetap mengasihi setiap orang. Saat ini, saya bisa menolong orang-orang yang mengalami kepahitan, kebencian, seperti saya alami dulu. Hidup saya tidak lagi sendiri karena saya tahu Tuhan Yesus bersama saya.